Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang mau saya katakan, sebagian sudah dikatakan oleh teman saya, tuan rumah Profesor Didi Rahbini. Jadi saya tidak usah ngulang lagi, sebab itu redundant kalau saya mengulang lagi. Dan sebagian, dan saya kira akan diulang oleh saudara Rocky Gerung, yang beberapa hari lalu rekaman ceramahnya di Australia disiarkan di Indonesia, dan saya dengar, saya sangat terharu. Kenapa saya terharu? Saya nggak bisa lagi seberani itu. Tetangga duduk saya, Letnan Jenderal Purnawirawan Tarigan, tahu bahwa saya akan ulang tahun beberapa hari lalu, usia 80. Menganjurkan saya untuk berani kembali seperti dulu. Saya ceritakan dulu saya berani. Tapi saya harus habis dimaki-maki orang, dibully orang-orang yang membela Presiden Jokowi. By the way, malam minggu lalu, saudara Gunawan Muhammad, bekas pemimpin redaksi saya di Tempo, kami bersama-sama dulu memimpin Tempo Magazine, menangis. Ini agak simbolik, karena ketika pelantikan Jokowi Yusuf Kala, itu kan ada pawai. Saya nangis. Dan nangisnya juga di depan kamera televisi, di Kompas juga. Kenapa saya menangis? Saya teringat 10 tahun saya di Amerika selalu melihat pesta setelah pemilihan presiden. Dan saya bilang, di negeri saya, kita gak pernah merayakan. Ketika Jokowi dan Yusuf Kala berpawai keliling Jakarta, saya terharu. Toh akhirnya bangsa saya merayakan terpilihnya pemimpin. Sedihnya, ketika hari-hari terakhir Jokowi, teman saya, Gunawan, nangis di depan kamera TV. Apakah ini tanda bahwa awal dan akhir dimulai dengan tangis? Wallahu a'lam. Tapi begitulah. Ketika saya siap adat, saya tidak melihat siaran pertama. Siaran kedua diulangi siaran itu. Dan saya nonton. Dan saya tiba-tiba teringat. Dulu, sekian tahun lalu saya juga menangis. Lama penyiar TV itu menunggu saya selesai menangis. Saya agak malu waktu ketua begini kok nangis di depan orang banyak. Tapi untungnya waktu itu TV Kompas belum populer sekarang karena dia baru. Jadi saya cek teman-teman, nggak ada yang melihat saya menangis. Alhamdulillah. Tapi sekarang ini saya senang kalau Anda semua menonton, karena Gunawan dulu itu mendukung Jokowi. In a way, saya juga senang ketika Jokowi terpilih, sebab ini kan menarik dilihat riwayatnya. Saya lalu teringat bagaimana sejumlah pembes presiden, pengurus negara tertinggi, memulai dengan jabatan yang rendah sekali. Kalau tidak salah, Presiden Tiongkok sekarang ini, itu dulu pejabat penting di Shanghai. Dan dia melalui proses merangkak naik, akhirnya menjadi orang nomor 1 di Tiongkok. Nah, saya jadi terharu melihat Jokowi itu mulai dari wali kota Solo, jadi gubernur meskipun sebentar, kemudian jadi Presiden Republik Indonesia. Itu alasan saya waktu itu.
Tapi seperti yang dikatakan Saudara Gunawan di TV One itu, beliau sangat kecewa. Saya tidak terkejut kalau Saudara Gunawan kecewa. Seperti kebanyakan Anda semua. Terutama yang sudah berumur, kalau yang masih muda sekali, tidak melihat semua proses itu, Anda tidak akan terlalu kecewa. Karena itu seorang senior seperti Jenderal Tarigan itu menyaksikan kita semua, termasuk generasi saya, yang berdemonstrasi tahun 65-66, itu bertanya kepada yang muda-muda, kok kalian tidak demonstrasi? Zamannya sudah lain, Pak. Selamat datang, Pak Jaya. Hai, akan datang. Oke, jadi generasi yang muda sekali sekarang tidak melihat bagaimana kita tahun 66, usia saya waktu itu belum 30 tahun, dan sangat rajin, bukan hanya berdemonstrasi. Saya dulu itu mengelola Radio Ampera yang punya siaran dari Tebet dan markas Kopassus di Magelang. Semua tokoh-tokoh yang melindungi itu, tokoh-tokoh militer yang melindungi itu sudah tidak ada sekarang. Jenderal Sarwoedi sudah meninggal. Mayor Jenderal Purnawirawan Suweno di Magelang, Komandan Batalion Kopassus, itu menyediakan tempat buat kita, dan kita mempunyai pemancar kecil dari Magelang. Sudah tidak ada lagi generasi ABRI yang dulu dengan semangat yang tinggi, sekarang tidak ada lagi. Jadi Pak, sebagaimana kita menyaksikan generasi muda mahasiswa yang lain daripada generasi kami dulu, kita juga melihat generasi ABRI, sekarang namanya TNI, yang juga lain sama sekarang. Ada mungkin baiknya. Saya tidak mengatakan itu tidak baik. Mungkin ada baiknya. Tidak mungkin kita mereproduksi apa yang ada dulu ke zaman sekarang ini. Gitu. Saya akan mengucapkan khusus kepada Pak Jaya, terima kasih besar, terima kasih banyak atas segala bantuan beliau kepada kegiatan Institut Peradaban. Bertahun-tahun, sudah usia kita sudah sekitar 10 tahun. Dan selalu dibantu oleh Pak Jaya. Tidak selalu hadir kalau beliau kami undang, tapi bantuan beliau selalu ada. Atas nama saya dan semua teman-teman, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Anda, Pak Jaya, dan kepada lembaga Anda. Saya kira saya mau mengucapkan selamat datang kepada Anda semua, terutama yang muda-muda, yang mudah-mudahan mendapat berkah rahmat dari kegiatan kami ini, supaya kegiatan seperti ini bisa Anda reproduksi untuk masa-masa yang akan datang. Kami semua sudah berusia tua. Sudah, Institut Peradaban itu sudah 10 tahun lebih, saya kira. Kami berharap Anda yang muda-muda bisa melanjutkan kegiatan seperti ini, supaya semangat ini tidak padam. Lilin-lilin ini jangan tertiup angin sehingga hilang. Tadi saya kira yang dikemukakan oleh Pak Didi Rabini mengutip ucapan seorang pemenang hadiah Nobel, begitu ya tadi ya.
melihat bahwa demokrasi itu 3 tingkat, dan kita tidak tahu kita tingkat di mana sekarang. Kita harus bergerak, jangan dia padat, jangan dia habis. Di antara Anda yang muda, tidak mengalami zaman ketika praktis tidak ada demokrasi. Salah satu saksi yang masih hidup di sini adalah Pak Dipo Alam. Beliau ini adalah alumnus Kampus Kuning. Kampus Kuning itu tahanan para tokoh-tokoh mahasiswa yang tidak disenangi oleh pemerintah pusat pada waktu itu. Itu adalah contoh yang praktis, jelas bagaimana demokrasi dipikirkan. Oleh sebab itu, Pak Dipo Alam sangat aktif pada usianya yang 70-an pada kegiatan Institut Peradaban dengan harapan bahwa pengalaman pahit beliau dan teman-temannya tidak perlu dialami oleh generasi Anda semua dan adik-adik dan anak-anak Anda di masa yang akan datang. Dalam rangka itulah kami mengundang saudara Rocky Gerung. Saya ini merasa bahwa ini jawaban pribadi saya. Kenapa saya tidak galak lagi? Karena sudah ada Rocky Gerung yang saya anggap melanjutkan apa yang selama ini saya berani katakan. Dengan segala risiko, dan risiko itu juga dipikul oleh saudara Rocky Gerung. Menurut berita yang saya dengar, yang dikatakan oleh Rocky di Australia, siarkan itu, bagaimana dia ini kalau pulang ke Indonesia sudah akan ditangkap. Sudah berapa hari pulang dari Australia dan masih ada. Kami agak ragu karena undangan kami kepada beliau ketika beliau masuk di Australia. Nah, efek bahwa beliau ternyata masih jalan, mungkin dia mau nangkap itu, berpikir 2 kali. Sebab kalau saudara Rocky Gerung ditangkap, saya pikir akan banyak reaksi yang lebih berat, lebih keras, sehingga pemerintah akan menjadi sangat bingung. Karena Rocky telah menjadikan dirinya fenomena yang kritis kepada pemerintah yang ada sekarang ini. Mudah-mudahan harapan itu terlaksana. Tapi mudah-mudahan dia tidak perlu ditangkap. Sebab itu selain dia akan menderita karena ditangkap, yang lebih menderita lagi adalah yang menangkap dia. Sebab akan berhadapan dengan reaksi dari orang-orang yang merasa bahwa ini adalah contoh yang jelas bagaimana kalau demokrasi itu tidak jalan. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih kepada para Madinah yang bekerja sama pada kita. Dengan para Madinah ini kalau tidak salah kedua kalinya ya kita bersama. Dan kita masih akan melakukan banyak kegiatan bersama di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Anda semua. Mudah-mudahan Anda mendapat berkah dan hikmah dari acara kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Dipo, itu lukisan yang diarahkan supaya ada laut di belakangnya tuh, karena saya dari Minahasa dan saya suka laut. Apalagi isinya itu ikan itu. Saya pemakan ikan, bukan penghafal nama-nama ikan. Dan bagian paling enak dari ikan adalah bagian kepalanya tuh. Karena kepala ikan lebih berguna dari kepala negara. Saya mulai dengan sedikit suasana lain, karena tadi guru saya, Pak, teman juga,
Pak Salim Said memulai dengan cucuran air mata, atau dia menceritakan sahabatnya Gunawan Muhammad yang bercucuran air mata. Pertanyaannya, apa yang disesali, Tuan? Kalau ada lagu Don't Cry for Me Argentina, itu semacam tipuan dari Evita Peron waktu itu untuk mengambil kembali semangat dari rakyat yang mulai pudar, tidak lagi percaya pada jenderal yang ada suaminya tuh. Don't cry for me Argentina. Lu apa liriknya tuh? The truth is I never let you. Itu dasarnya tuh. Jadi kalau kita bicara tangis menangis, memang banyak orang yang bersedih karena demokrasi yang diharapkan diupayakan oleh Presiden Jokowi batal demi keluarga, bukan demi yang lain. Dibatalkan hanya oleh urusan satu kotak kongguan gitu. Jadi kita bayangkan, tadi statistik diterangkan oleh Jilal bahwa ada disparitas. Ya oke lah, disparitas terjadi di mana-mana. Tetapi tadi saya dapat berita bahwa, bukan berita, semacam snapshot dari TikTok. Seorang perempuan di Subang mengulas fenomena bertebarannya baliho Kaisang di desa-desa di Jawa Barat. Dan kalau kita bikin semacam praduga bersalah, pertanyaan kita, siapa yang menebarkan itu? Bahkan dikatakan di situ akan disebarkan di seluruh Indonesia. Saya menghitung kira-kira akan ada 10 juta baliho akan disebar di seluruh Indonesia. Di setiap desa. Berapa banyak desa di Indonesia? Ada berapa banyak? 400 ribu ada. Oke, 30 ribu. Berapa? 74 ribu lebih. 74 ribu lebih, satu desa ada 20 baliho. Artinya ada kurang lebih 1,5 juta baliho akan dipasang di desa-desa. Dari mana uangnya tuh? Kalau satu baliho 100 ribu. Apakah PSI punya dana sebanyak itu? Partai Solidaritas Indonesia. Di mana dia dicetak sehingga tiba-tiba dalam 2 hari udah ada 1,5 juta itu? Ya pasti dicetak di Cina mungkin yang punya mesin itu. Dan siapa yang bayar? Itu masalahnya. Jadi Anda bayangkan, satu anggota keluarga difasilitasi sedemikian masif oleh uang dan kekuasaan dan aparat. Saya bisa menduga itu pasti dipasang polisi. Aparatnya. Mana ada PSI sebanyak itu bisa pasang di Indonesia? Jadi kita mulai berpikir tentang satu upaya untuk membusukkan demokrasi. Satu demi satu anak muda. Sedemikian banyak uang dibuang. Setiap malam pasti ada upaya memasang di semua desa baliho sang ketua PSI. Pada malam yang sama, ada 17 juta manusia Indonesia tidur dengan perut kosong. Statistik dunia bilang begitu. Kemiskinan di Indonesia, kelaparan di Indonesia tertinggi di Asia. 17 juta perut tidur dalam keadaan lapar setiap malam. Anda coba lihat kontrasnya. Kalau kita bilang bahwa ada kesempatan untuk mengharapkan kecerdasan, mengharapkan kemakmuran, yang diperintahkan oleh konstitusi pada setiap presiden cuma 2. Cerdaskan kehidupan bangsa, rawat fakir miskin. Presiden siapapun visinya cuma itu. Ngapain nambah visi itu? Memang cuma itu. Rawat fakir miskin, cerdaskan kehidupan bangsa. 9 juta fakir miskin mau dikasih makan kongguan. IQ nasional kita sekarang tinggal 78. Cerdas di mana bangsa ini? Dengan 9 juta kelaparan per malam. Dan IQ 78. Mau ngapain dengan bonus demografi? Dari awal kita lihat bahwa pemerintah Presiden Jokowi membatalkan ide utama dari konstitusi. Yaitu cerdaskan kehidupan bangsa dan rawat fakir miskin. Yang ketiga bahkan dicoba-coba ikut serta dalam perdamaian dunia. Presiden Jokowi nggak pernah pidato seperti Erdogan pidato untuk pro Palestina. Yang ada di Monas kemarin adalah masyarakat sipil, itu bukan negara. Dan
Impactnya Pak Jokowi bilang ya kami membela. Ya membela itu tahapan paling awal. Membela tanpa mengirimkan bantuan itu harusnya omong kosong ke Palestina. Korea Utara ngirim. Bayangin, komunis bantuin Islam di Palestina. Dia kirim peralatan perang bahkan. Indonesia, negara dengan mayoritas, hanya bisa kasih nota diplomatik, hentikan ceasefire di situ. Ya semua orang juga bicara begitu. Jadi saya mau lihat suasana ini dari segi tadi. Yaitu tadi kita mau lihat apa yang salah di dalam demokrasi kita. Sehingga mereka yang paham tentang value, democratic imperatif, selama 9 tahun diem, dan 2 hari lalu menangis di depan TV. Apa nggak bego tuh? Ngapain nangis? Artinya dari awal dia tidak bisa mendeteksi bahwa dia membeli kucing dalam karung selama 9 tahun. Saya membeli kucing dalam karung, dan saya nggak mau beli. Karena karungnya bolong, dari awal saya tahu kucing mana yang ada di situ. Kan itu dasarnya gitu kan. Jadi apa yang kita sebut sekarang sebagai upaya untuk menghasilkan dignity, apa namanya, martabat sebagai bangsa, nggak ada satu fasilitas pun di dalam olah pikir kita yang memungkinkan kita percaya bahwa akan ada dignity pasca Jokowi pasca Jokowi di impeach itu. Kita mesti membayangkan satu radical break hanya mungkin terjadi kalau prosedur demokrasi dibatalkan total. Karena itu prosedur demokrasi sekarang ada peralatan Jokowi untuk memperpanjang dinastinya. Itu prosedurnya. Pakai semua aparat. Jadi kita batalkan dulu prosedur yang dibuat oleh Jokowi, baru Anies bisa menerobos halangan itu. Baru Prabowo bisa lega bahwa dia masuk sebetulnya dalam koridor yang sudah dibersihkan. Baru Ganjar juga bisa berpikir, oh iya saya bukan jadi petugasnya partai. Kan itu dasarnya. Jadi kalau kita mau berpikir radikal tentang demokrasi hari ini, tidak ada hal yang lebih patetik, patologis ketimbang apa yang diperbuat oleh Jokowi di Mahkamah Konstitusi. Karena itu kita menginginkan, dan saya kira harus terjadi satu ucapan yang masuk akal dari Pak Jimli Asidik. Dari forum ini, saya minta Pak Jimli Asidik, Anda asidik bukan as. Itu kita niatkan itu. Karena soal ada keraguan-raguan pada Pak Jimli itu. Dengan mengirim sinyal. Ucapkan aja bahwa saya akan melakukan keputusan yang bersifat radical break. Itu dasarnya, baru kita percaya bahwa dimungkinkan kemuliaan tumbuh lagi. Jimli Asidik bilang bahwa ini republik rasa kerajaan. Kita tunggu konsekuensinya. Kalau dia bikin keputusan yang moderat, itu artinya dia bagian dari punakawan kerajaan. Yes, logikanya begitu. Bicara untuk nyenang-nyenangkan aja. Tapi kita percaya bahwa Jimli Asidik didesain oleh alam semesta untuk jadi messenger, the new kind of democracy itu. Jadi tolong viralkan ucapan saya supaya sampai pada Jimli. Dari Australia saya masih hubungan dengan dia. Saya bilang, Anda diminta untuk jadi seorang etikus, bukan sekedar seorang teoretikus dalam kebijakan negara. Dan itu yang kita inginkan. Rakyat ini menunggu seorang etikus menumbuhkan kembali harapan. Kesempatan itu ada. Karena apapun argumennya, keputusan Mahkamah Konstitusi bilang bahwa yang boleh jadi presiden adalah berumur 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Memang tugas kepala daerah jadi wali kota Solo itu serumit apa? Setiap malam saudara Gibran bisa telepon semua konglomerat di situ untuk bikin proyek. Dia bisa telepon semua BUMN. Erick Thohir setiap minggu bolak-balik ke situ. Nggak ada susahnya jadi wali kota Solo. Tetapi kenapa itu diistimewakan pada dia? Lebih sulit jadi rektor Pramadina daripada jadi wali kota Solo. Yes. Rektor itu mesti mengasuh pikiran generasi ke depan. Hanya itu.
Jadi bayangkan misalnya, kalau Didi Rahbini diusulkan oleh mahasiswa pada Madinah dengan menjudicial review 40 tahun itu dan mengatakan bahwa Didi Rahbini punya pengalaman memimpin para Madinah, punya pengalaman memimpin LP3S, punya pengalaman memimpin Indef, punya pengalaman memimpin keluarganya. Seluruh fasilitas itu dibandingkan dengan kemampuan Gibran memimpin, surplusnya ada pada Didi. Kan itu dasarnya kan. Kalau begitu semua rektor berhak untuk jadi calon. Sekarang kita bikin proposal judicial review baru. Mau nggak MK terima? Kami meminta supaya dengan argumen yang sama, setiap pemimpin universitas berhak menjadi calon presiden. Masih ada waktu 2 hari buat duel argumen seperti itu. Itu yang saya maksud. Kita mau uji habis-habisan. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi bilang ya ini kan nggak ada, itu dari awal algoritmanya diarahkan pada Gibran seorang. Itu dasarnya. Sekarang kita mulai mengerti bahwa ada Gibran di situ, ada Kaisang di PSI. Dulu saya orang pertama yang memberi ceramah di PSI tentang apa yang namanya solidaritas. Diminta oleh Grace Natali. Di samping saya ada si Raja Antoni yang sekarang nggak lagi raja, dia jadi penunggang kuda. Minta menerangkan apa itu the very idea of solidarity itu. Minta diterangkan apa artinya mawar merah sebagai lambang partai. Bahwa lambang solidaritas itu adalah lambang kesosialan manusia tuh. Lambang yang dimulai sejak kita mengerti demokrasi. Yaitu di suatu pagi di 1789 di alun-alun kota Paris, Raja Louis XVI diuji diktumnya oleh rakyat Prancis. Rajanya bilang bahwa mahkota saya dipasangkan oleh Tuhan dari langit, nggak mungkin jatuh dari kepala saya. Kata Raja Louis XVI. Raja bilang oke, kita uji. Ditaruhlah kepala raja di atas pisau gilotin, pisaunya dalam 2 detik. Bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya. Dari situ kita mengerti apa artinya demokrasi itu. Vox populi, suprema lex. Suara rakyat adalah hukum tertinggi. Itu kita mengerti bahwa demokrasi membutuhkan solidaritas. Dan solidaritas masyarakat Prancis yang mengajarkan kita bahwa demokrasi dituntun dengan cara perlahan-lahan, bahkan dengan kejadian-kejadian yang berbahaya. Dari revolusi Prancis sampai Don't Cry for Me Argentina. Jadi kita paham sejarah intelektual dari demokrasi. Tanya pada Kaisang, paham nggak dia sejarah itu? Dia akan bilang, saya paham. Siapa yang buatmu paham? Bapakku. Apa paham bapakmu? Dia nggak tahu. Jadi diturunkanlah kedunguan itu. Saya mau terangkan itu serius, karena saya bagian dari itu. Untuk mendorong anak muda waktu itu untuk punya partai. Saya cerita ini sebagai catatan antropologi supaya teman-teman tahu bahwa kalau saya menghina orang itu dasarnya ada. Saya diundang di situ. Sekarang Saudara Kaisang memimpin sebuah partai PSI dengan baliho 1,5 juta. Mau diapain? Lambang dari partai itu adalah mawar merah, tanda sosialisme Eropa. Mestinya kita bertanya, tanda partai PSI itu apa sekarang? Masih mawar merah? Bukan, menjadi kulit pisang. Karena Saudara Kaisang nggak ngerti mawar merah, dia ngerti kulit pisang. Sebagai pengusaha pisang goreng. Saya mau mengolok-olok itu dengan sengaja. Hanya dengan olok-olok itu, kita dibuka pengetahuannya. Yang saya sebut sebagai kemarin bajingan tolol, Jokowi bajingan tolol. Sekarang saya olok-olok semua orang. Nggak ada artinya lagi dibandingkan dengan kemarahan publik hari ini yang setiap hari menghina, menghujat Presiden Jokowi. Dan itu dianggap sebagai udah biasa yang mesti dihina dulu aja. Tadi saya mulai dengan ada anak muda dari Subang yang mengolok-olok Kaisang dan
dengan sendirinya keluarganya. Di akhir olok-oloknya dibilang, kami muak. Kata kami muak itu bukan sekedar muak karena apa namanya nih, ya apa, GERD-nya naik itu, gastroesophagus reflux disease. Bukan karena GERD-nya naik, tetapi secara psikologi dia muak melihat keadaan ini. Apa tepatnya tuh? Bahasa Perancis lebih bagus mengungkapkan nausea. Muak secara psikologis tuh. Jadi Anda bayangkan kemuakan itu ada pada generasi yang justru ingin melihat PSI itu jadi tumbuh sebagai partai berotak. Itu tidak terjadi. Jadi teman-teman semua, kita mulai dengan keadaan itu untuk memperlihatkan bahwa yang kita sebut sebagai peradaban bangsa berubah karena diolah oleh para bangsa. Itu. Jadi teman-teman, saya diminta kasih pengantar pendek supaya kita bisa diskusi. Yang penting adalah bagi kita mesti bisa membayangkan satu perubahan politik di Indonesia dalam 1-2 minggu ini berlangsung di luar sistem elektoral. Kalau itu terjadi, dan sangat mungkin terjadi, siapa yang memimpin itu? Itu pertanyaannya. Dia akan dipimpin oleh ini. Tadi kata Didi Rafini, Institut Peradaban tidak punya kampus. Saya bilang, kita berkampus pada peradaban. Dan Institut Peradaban berupaya untuk mengingatkan terus bahwa ini adalah the community of thought. Komunitas pikiran. Karena itu, keinginan kita adalah melengkapi proses beradab yang sudah ditanamkan oleh para founding parents kita. Itu berdebat tentang ide. Bertengkar dengan argumen, bukan kirim-mengirim sentimen. Itu yang hendak dilanjutkan oleh Institut Peradaban. Itu pikiran-pikiran peradaban yang dimulai sejak bangsa ini tahun 30, ketika pemimpin-pemimpin kita ditangkap. Syahrir ditangkap di ND, Soekarno dibuang ke apa namanya, Lampung, Bengkulu sana tuh, yang lain nggak ada. Tahun 30 itu kita kehilangan kemampuan berpikir karena pemimpin-pemimpin awal kita ditangkapin Belanda. 15 tahun kemudian mereka bertemu lagi di Jakarta dan memulai upaya untuk memikirkan bangsa. Menghasilkan perdebatan bermutu, konstituante. Itu perdebatan luar biasa bermutu. Bayangkan perdebatan itu dibuat demikian memikat, sehingga kita baca risalah konstituante itu seperti membaca sinetron politik yang sangat bermutu. Debatnya bagus tuh. Seluruh referensi akademis ditaruh di situ. Padahal tidak semua mereka datang dari referensi akademis, tapi dia membaca. Dan pasti bacaannya bukan Sinchan. Jadi tradisi berpikir itu adalah akar dari peradaban. Tradisi berpikir ada akar dari demokrasi. Karena itu kalau ditanya, apa definisi demokrasi? Demokrasi bukan pemerintahan dari oleh untuk rakyat, bukan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Artinya orang itu harus berakal. Itu dasarnya tuh. Jadi demokrasi hanya mungkin diucapkan oleh mereka yang memanfaatkan akal untuk bertengkar dengan argumen. Dan itu dibenihkan oleh Soekarno, Syahrir, Tan Malaka, Aidit bahkan. Siapa lagi? Kartosuwiryo, Natsir. Ada percakapan bermutu untuk menginstitusikan peradaban pada waktu itu. Sekarang apa yang terjadi? Para pemuda waktu itu berpikir bahwa Indonesia akan dituntun oleh alam pikiran. Pada waktu itu para pemuda berpikir begitu. Karena itu Bung Karno mengatakan, beri saya 10 pemuda, saya akan guncang pikiran dunia. Dan itu yang dipakai oleh Pak Jokowi. Saya beri 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Gitu, tanpa proses berpikir, tanpa skrutinisasi, tahapan untuk jadi pemimpin diuji di dalam pikiran, di dalam universitas, secara metodologi. Demokrasi kita dasarnya adalah elektabilitas, bukan intelektualitas, junto, etikabilitas. Mana ada demokrasi basisnya adalah elektabilitas. Elektabilitas itu fungsi lembaga survei yang bisa dibayar.
Jadi dari awal kita udah ingatkan itu pada bangsa ini. Tapi mereka yang sok jagoan, merasa tokoh-tokoh budayawan, ya saya dulu 9 tahun dibully oleh orang yang menangis kemarin tuh. Terus menerus sama gengnya itu. Sekarang dia bertobat mungkin. Tapi lebih baik terlambat daripada telat. Sama aja. Jadi teman-teman semua, kita akan diskusi. Itu pengantar saya untuk membuat saudara marah pada keadaan. Dan jangan lagi menangis. Karena tangisan itu bisa berarti keperikan. Anda ingat Swangsong disebut nyanyian angsa. Karena angsanya seolah padahal itu ada tangisan angsa. Angsa itu menangis sedetik sebelum dia ditebas lehernya. Jadi dalam opera Rusia, Swangsong itu artinya angsa yang menjemput kematian. Kita mau ubah negara ini supaya satu waktu kita bisa katakan bahwa Institut Peradaban memelihara bibit peradaban demokrasi supaya tidak berubah menjadi tangisan angsa. Terima kasih. Saya kira ini ada Pak Salim bikin kesimpulan. Baik, mungkin terakhir pada Pak Salim, silakan. Ya. Saya ini lulusan doktor politik dari Ohio State University. Ketika saya berangkat ke Amerika, saya lulusan ilmu sosial Universitas Indonesia. Jadi kalau saya ikut demo dulu itu semangat zaman itu adalah demo. Bukan karena saya punya ilmu. Ketika mulai kuliah di Amerika, kepada kami calon-calon doktor politik, itu kami mendapat kuliah dari berbagai keahlian. Para profesor-profesor politik. Ada satu yang saya ingat dan sampai sekarang tadi diingatkan lagi oleh saudara Rocky. Kata profesor itu, each country deserve its own government. Setiap negeri mendapatkan pemerintahan yang pantas dia dapatkan. Jadi itu membawa saya kepada tadi analisa saudara Rocky yang sebenarnya menurut saya tidak seluruhnya harus kita serahkan kepada Jokowi. Sebab Jokowi itu adalah refleksi dari kita. Karena kita bodoh, IQ-nya rata-rata rendah, ya kita pantasnya dapat presiden seperti itu. Itu cara saya menafsirkan ucapan profesor saya di Ohio itu. Nah, saya ingin dengar komentar saudara Rocky. Silakan. Oke, Profesor Haji Salim Said. Ya, 82% dari pemilih kita hanya lulus 7 tahun, artinya tidak lulus SMP. Jadi Anda bayangkan, ada 82% pemilih tidak lulus SMP. Mereka inilah yang dimanfaatkan oleh seorang yang enggak punya ijazah untuk disogok dengan BLT, disogok dengan amplop. Kan itu problem kita tuh. Jadi memang ada semacam resiprokasi antara keinginan untuk menguasai
kedunguan publik dengan kedunguan dia sendiri. Itu korelatif. Kalau dia cerdas, dia akan bilang bahwa pemilu hari ini kami akan biayai supaya tidak ada operasi uang di desa-desa. Tapi ya sekarang Anda masuk dalam desa-desa, udah ada spanduk, kami menerima serangan fajar. 10 tahun Jokowi memerintah nggak berubah untuk itu. Artinya dia pelihara. So, kita berupaya untuk mengingatkan bahwa mental seseorang yang hanya ingin memamerkan capaian-capaian fisik, melupakan bahwa demokrasi tadi is the government of reason through the government by the people. Dia nggak mau reason itu tumbuh. Karena kalau reason itu tumbuh, akan membayangkan kekuasaan. Kata pepatah Itali, el sueño della razón produce monstruos. Bila akal tidur, maka monster akan menguasai malam. Dan monster itu sekarang lagi berupaya untuk menguasai publik politik Indonesia lewat Mahkamah Konstitusi. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mau hentikan itu. Karena mereka, they are riding the tidal wave of stupidity. Itu yang terjadi kan. Gak ada satupun ketua partai yang datang mengatakan, saya punya dissenting opinion terhadap Gibran. Ada SBY tapi sedikit, ya siksa. Saya nggak tahu itu. Mana Golkar pernah ucapkan, walaupun saya tahu kasak-kusuk dalam Golkar, jangan Gibran, jangan. Demikian juga Pak Prabowo di Gerindra tuh. Ya, separuh mungkin bilang iya, sebelum enggak. Tapi mengucapkan itu saya kira telak dengan argumen yang kudus, tapi sekudus tajam, gak ada yang berani. Jadi saya kira kita mau ucapkan itu sekali lagi supaya Indonesia tidak ditenggelamkan oleh dunguisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Saya bersama 3 teman. Ada Faisal Basri di sana, ekonomi yang terus-menerus menginginkan ada justice di dalam public policy. Karena itu dia tidak peduli apakah metodologinya dimengerti atau tidak, itu urusan kampus, tetapi niat batin untuk menghasilkan Indonesia yang bersih selalu ada di kepala dan dada Faisal Basri. Jadi mungkin Faisal lebih dulu. Iya, saya baru Oke, Sal. Baru baca buku Darren Acemoglu dan James Robinson, namanya The Narrow Corridor. Bagus sekali untuk menjelaskan ekonomi Indonesia sekarang nih. Di situ dikatakan bahwa selalu ada tarik-menarik antara kekuatan negara dengan kekuatan civil society, the power of society dan power of state. Nah, saya ingin memodifikasi power of state-nya ditambah power of corporation sekarang. Nah, jadi terjadilah shifting itu yang cukup dalam, pendalamnya ke arah power of state plus power of corporation at the cost of power of society. Tercermin di dalam rancangan omnibus, itu kelihatan sekali. Jadi apapun dilakukan untuk memberikan investasi yang sebesar-besarnya, membuka investasi sebesar-besarnya, apapun dikasih, pajak dikasih, diturunkan, ada super tax deductible, ada tax holiday 20 tahun, nanti pemilik lahan batubara tidak dibatasi lagi lahannya, kemudian perpanjangan otomatis, macam-macam gitu. Sementara yang dari buruh akan diambil, diutak-atik, pesangon. Betul banyak masalah di buruh ini, tapi rohnya itu. Jadi diambil dari buruh, diambil dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini pengacau dianggapnya, oleh karena itu kewenangan daerah harus dialihkan ke pusat, dan soal lingkungan juga mengganggu, sehingga dipermudahlah dimensi lingkungan yang selama ini dipandang mengganggu. Jadi yang diutamakan korporasi, yang diambil, dicerabut adalah buruh,
lingkungan dan Pemda. Nah kemudian disadari ini harus dilakukan segera, macam-macam, diamankanlah parlemen. Oleh karena itu hampir semua partai masuk ke pemerintahan. 74% parlemen, kursi parlemen secara matematis dikuasai oleh pemerintah begitu. Kemudian apalagi Pak Prabowo juga diajak, ya, pokoknya sedemikian rupa sehingga diharapkan tidak ada hambatan begitu. Nah, tapi mereka lupa bahwa ini bukan rezim otoritarian lagi, keterbukaan sudah sedemikian tidak bisa dibendung lagi. Menurut saya ini akan melawan semua. Buruh akan melawan, daerah akan melawan, muncul fenomena separatisme baru yang oleh karena itu menurut saya harus dihentikanlah. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan, justru tugas azali negara melindungi rakyatnya tidak dilaksanakan, sehingga muncullah kasus Jiwasraya, ya, karena negara abai. Negara diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden SBY 17 Oktober 2014 mengatakan bahwa dalam waktu 3 tahun setelah undang-undang ini ada, itu wajib ada yang namanya penjaminan polis asuransi, sehingga kalau ada apa-apa itu rakyat terlindungi. Nah, ini harusnya kan sudah ada 2017, ini sudah 2020. Jadi pemerintah abai, saya tidak tahu kalau pemerintah ini abai, konsekuensinya apa, harus ada konsekuensinya dong. Dan pemerintah ini sudah diingatkan oleh BPK tentang pentingnya undang-undang ini. Ini yang harus diingat, Jiwasraya ini lebih besar jauh dari kasus Senturi. Iya. Dulu ada pansus, sekarang Panja. Kalau Panja itu kan dibatasi di level komisi. Jadi lebih sebagai masalah teknis. Kalau pansus kan masalah nasional lintas komisi. Nah, ingin dicoba dikendalikan juga gitu. Seolah-olah semua sudah dikendalikan. Kemudian juga kampus. Kampus dukunglah rektor-rektor yang mendukung pemerintah. Supaya salah satu tugas rektor adalah mengeliminasi demonstrasi mahasiswa dan sebagainya. Ini sistematis saya rasa. Dan ini biasanya kalau sudah begini itu ada tanda-tanda, kalau udah represi seperti ini ya tanda-tanda rezim semakin keropos, rezim semakin busuk gitu ya. Dan ya pilihannya serahkan kepada rakyat kembalilah. Mau apa negeri ini kita lakukan. Kalau kita bisa ubah kecenderungan ini, kalau kita bisa paksakan perubahan-perubahan mendasar, misalnya menghilangkan anasir-anasir di dalam istana yang jelas-jelas korup, anti perubahan dan sebagainya, ya barangkali ada semacam kontrak baru. Pak Jokowi menyesal di masa lalu, sekarang tobat, mulai era baru kita dukung. Tapi kalau tidak, ya mohon maaf. Faisal pakai istilah yang agak unik tadi, anasir-anasir di istana. Saya pikir dia mau ngomong unsur-unsur di istana. Kalau unsur-unsur ya itu nggak sengaja di situ. Kalau anasir memang sengaja ada di situ tuh. Jadi statusnya semacam apa namanya itu, coronavirus itu, virus corona yang ada di. Corona kan artinya mahkota kan, jadi virus yang ada di mahkota. Istana itu adalah mahkota kekuasaan. Oke, saya tertarik sekali karena Faisal menemukan satu konstruksi teoritik yang mau menjelaskan mengapa era ini publik itu disingkirkan, bukan sekedar disingkirkan, tapi dibikin lemah untuk dihisap gitu. Oleh negara biasa tuh. Tapi kemudian buku tadi menambahkan satu faktor baru. Soal korporasi itu bersekutu dengan negara. Itu yang kita mau periksa tuh. Apakah korporasi mensponsori negara atau negara juga yang menggait korporasi untuk menghasilkan hukum semacam omnibus law itu tuh.
Dan ditambahkan lagi tadi soal kampus. Kampus yang seharusnya bereaksi, jadi antibodi untuk ketidakadilan, justru dihegemoni oleh arogansi rektor. Jadi yang arogan itu bukan sekedar birokrasi, rektor pun arogan. Padahal fungsi rektor adalah memungkinkan mahasiswa mengucapkan alternatif gitu. Itu yang nggak terjadi. Ajaib sekali ini negeri ini dengan segala macam virus, dan kita mau lihat itu satu persatu hari ini pelan-pelan. Jadi kalau boleh saya tuntaskan Pasti satu boleh. kalimat, Indonesia ini kalau pakai terminologinya Acemoglu dan Robinson, Acemoglu, ya. itu mengarah ke kondisi despotis Leviathan. Buset Apa loh. itu? Apa tuh artinya? Apa itu? Apa tuh artinya? Despot itu orang yang nggak peduli aturan itu, despot. Jadi fatwa dia, dalil dia itu datang dari keinginannya itu despot. Leviathan itu makhluk besar yang menguasai rakyat sehingga nggak mungkin diganggu. Itu dibayangkan sebagai serigala gede itu dalam teori Thomas Hobbes itu. Oke, jadi itu gabungan antara despot dan Leviathan. Wah itu Wih, serem amat ya. Parah banget dong. itu mungkin nggak bisa diledakkan dengan nuklir itu, karena jadi kita bayangkan kalau despot dan Leviathan bersatu, itu keadilan nggak mungkin diucapkan, pasti nggak mungkin muncul. Semacam dalam ilmu fisika itu semacam black hole, lubang hitam, di mana cahaya nggak bisa keluar dari massa itu karena gravitasinya kuat sekali. Sedemikian kuat gravitasinya sehingga cahaya pun nggak bisa keluar dari situ. Bayangin, bukan sekedar disinari, cahaya nggak mampu keluar. Nah itu yang kita mau lihat sekarang. Kenapa cahaya keadilan nggak bisa keluar dari istana itu? Dan orang mencari keadilan di grup-grup WA, mencari keadilan di jalan dalam bentuk demo. Tapi udah susah juga sekarang. Karena itu karena pengendalian berlebih. Nah saya masih soal tadi Pak Faisal, tapi saya agak skeptis bahwa seluruh korporasi Indonesia bersekutu untuk mengiyakan proyek despotik Leviathan ini. Coba, saya kira itu yang memang nggak terlihat antisipasi dan potensi mitigasi itu. Itu seolah-olah nggak dipikirkan, bukan seolah-olah, memang tidak dipikirkan, nggak masuk di situ. Karena kita, presiden terutama itu gairah betul dengan istilah 4.0 itu, 4.0 semua disoalkan di situ. Termasuk alutsista kita 4.0, ibu kota kita 4.0. Tetapi gagasan itu nggak boleh berasal dari otak yang 0.4 gitu kan. Jadi sekarang kan itu soalnya kan. Jadi yang anomali itu, yang IKN itu, ibu kota negara. Dari awal grand design-nya itu kan alasannya dulu bahwa ada ketimpangan yang luar biasa antara Jawa dan luar Jawa. Maka itu ada alasan bahwa ibu kota negara harus bergeser ke luar Jawa. Artinya kan kalau kita mengikuti alur berpikir itu, maka yang akan dibangun itu tentu ibu kota bisnis. Nah, tetapi dengan desain kemarin itu kan ibu kota yang ingin diciptakan adalah hanya sekedar ibu kota administratif, ibu kota negara sebagai pusat pemerintahan. Dan anehnya lagi, kalau memang itu ibu kota pemerintahan, grand design-nya ada dilelang. Jadi bagaimana mungkin logikanya gitu? Yang namanya ibu kota negara sebagai ibu kota administratif, tentu kan itu membutuhkan secure. Kayak New York dengan Washington itu kenapa pindah ke New York? Karena sebagai negara superpower dia harus secure, harus safety, dan kerahasiaan negara sebenarnya harus safety. Makanya pindah ke New York gitu kan. Nah, jadi nggak ngerti kita bagaimana mungkin hal yang sesederhana itu saja itu nggak mampu gitu kan, nggak mampu dipahami. Itu kan sederhana sekali, yang namanya ibu kota pemerintah ya harus secure, kok dilelang gitu. Itu kan sebagai orang awam saja itu sudah tidak masuk akal. Nah, bagaimana pimpinan tertinggi kita melakukan kebijakan yang tidak masuk akal seperti itu, ingin meyakinkan investor-investor yang orientasinya hanya satu, investor itu keuntungan. Artinya ada kepastian kebijakan yang rasional. Nah, kalau kebijakannya sudah nggak rasional begitu, bagaimana orang akan yakin untuk invest ke Indonesia? Bahkan berubah lagi pikiran Pak Jokowi itu, bahwa ibu kota harus pindah karena buktinya nih Jakarta banjir itu. Jadi tadi kalau Jakarta mau jadi kota bisnis, tetap akan banjir kan. Kan mesti diselesaikan banjirnya, bukan ibu kota dipindahin tuh. Jadi itu inkonsistensi itu ada. Yang menarik lagi sampai ditunjuk Dewan Pengarah
Tony Blair, kemudian Crown Prince-nya Uni Emirat Arab, Iya. dan ada beberapa lagi saya nggak Qatar. tahu. Oh, ini mau jadi ibu kota apa? PBB mau pindah ke ibu kota baru gitu karena Amerika makin nggak suka, jadi harus berwawasan internasional gitu-gitu. Saya nggak ngerti. Logika saya Dewan Pengarah itu orang yang ngerti tata kota, yang ngerti gitu-gitu, bukan yang nggak ngerti tentang Indonesia. Dan lebih dari itu, dulu Jokowi bilang kita mesti bikin ibu kota yang tidak dirancang oleh kolonial, harus dari bangsa sendiri. Nah. Jadi Tony Blair akan dikasih Sultan Blair misalnya, akan dikasih nama Indonesia supaya. Oke, saya masih mau lanjut sedikit nih soal, kan kalau kita lihat ada kontradiksi kebijakan itu di dalam itu. Jadi kita mau coba deteksi mental apa yang ada dalam birokrasi, sehingga nggak ada keutuhan kebijakan yang bisa diucapkan pada publik sebagai sinyal bahwa birokrasi pemerintah kabinet nih compact. Ya sebenarnya mungkin Oke, berlanjut aja. jawabannya itu rent seeker. Jadi mental apa yang Iya, ini rent seeker. mental rent seeker. Makanya tadi kenapa Mbak Yani misalnya tidak semua korporasi kok betul memang nggak semua korporasi Kalau yang Mbak Yani melakukan ini itu pengusaha pengusaha pasal lurus 33. yang bagus pasal 33 gitu kan. Jadi apa namanya? Ketika biaya ini kan kalau kita kaitkan dengan proses politik dan biaya politik begitu menyedot amunisi yang sangat besar, tentu mereka kan akhirnya berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu yang menciptakan ya perselingkuhan yang betul-betul terstruktur dan sistematis gitu kan. Nah, sehingga ya balas jasa, terus juga kong kali kong yang bersekutu tadi, istilah bersekutu tadi, ini menjadi satu keabadian akhirnya gitu. Nah, itu yang sebenarnya semakin merusak gitu kan, semakin merusak tatanan dan juga mental yang anomali tadi. Jadi sangat tidak rasional. Mengapa tidak rasional? Karena merasa ini kan semuanya saling pegang kartu masing-masing. Jadi kalau misalnya kenapa para kan di dalam trias politika ini kalaupun nyatanya nggak ada, tapi kan secara sistem kita masih menggunakan trias politika gitu kan. Ada DPR, ada legislatif, ada yudikatif gitu. Nah, mengapa? Harusnya kan ini saling checks balances gitu. Jadi nggak ada satu superior yang yang harus memaksakan harus satu suara tadi. Kenapa tidak ada sama sekali penyeimbang atau tidak ada satu koreksi? Ya karena kan ini berkolaborasi dengan sendirinya. Karena sistem tadi, nah itu yang membuat budaya rent seeker dan sebagainya ya terus mengakar kuat. Bahkan tidak hanya ini, menurut saya lebih dari oligarki. Kalau oligarki kan hanya dalam satu kelompok gitu. Kalau ini akhirnya menjadi sistem. Kalau persekongkolan sama-sama orientasinya rent seeker. Mungkin namanya apa ya, mengarah ke korporatokrasi. Nah. Jadi contohnya ya ada tanda-tandanya. Ketua tim sukses Jokowi pengusaha, wakil ketuanya lurahnya pengusaha. Kemudian jabatan-jabatan menteri banyak dipegang oleh korporasi, kepentingan korporasi. One Team Press pun proporsinya besar. Tidak ada masalah. Korporasi itu netral nih, sampai sekarang netral. Nah, kita bagi dua, kebetulan ada ukurannya. Jadi orang terkaya di Indonesia, 1% orang terkaya di Indonesia itu menguasai 44,5% kekayaan nasional. Kemudian 10% menguasai 74,5% kekayaan nasional. Nah, kekayaan orang terkaya ini itu 2/3-nya diperoleh dari bisnis kroni. Nah, Mbak Yani ini sepertiga. Yang 2/3-nya bisnis kroni. Nah, yang 2/3 inilah yang menyemut di dalam kekuasaan karena mereka bisa eksis dan mampu memperluas bisnisnya itu kalau dekat dengan kekuasaan. Tapi yang Mereka pengusaha sawit, mereka pengusaha batu bara, mereka pengusaha kasino, media,
frekuensi, pokoknya yang harus ada izin negara gitu kira-kira. Ayo Mbak Yani. Ya, saya cuma melihat begini, pembiaran yang dilakukan seperti ini, Pembiaran. nggak artinya begini, bahasa saya agak ekstrim nih, jahat banget nih dia. Nah, ini juga kalau kita bicara negara tuh hadir kan untuk keadilan, kemakmuran masyarakatnya. Apakah dengan pembiaran, kalau kita lakukan dengan model yang seperti ini, rakyatnya juga akan menjadi makmur? Kenyataannya kan enggak. Kemudian apakah dengan seperti ini, kalau kita bicara keunggulan satu negara akan menjadi unggul? Kita kan negara Indonesia ini hanya bagian dari sekian masyarakat dunia. Keunggulan kompetitif kita di mana? Gitu loh. Posisi Indonesia tuh di mana? Nah, kalau kita mau menjadi negara yang maju, negara yang bisa memakmurkan rakyatnya, negara yang dipandang bukan memandang, begitu. Ini kan kita mesti merubah diri. Pola-pola seperti ini yang sekarang ini yang terjadi, ini kan nyatanya nggak bagus buat rakyat, kemudian nggak bagus buat negara itu sendiri. Kemudian kemakmuran, apakah betul Indonesia ini makmur? Kalau tadi makmur hanya sekelompok aja, apakah dirasakan oleh orang banyak? Apakah dengan sistem yang seperti itu akan membuat ekonomi lebih cepat maju? Gitu. Dan dirasakan oleh orang banyak. Nyatanya pertumbuhan kita dengan sistem seperti itu kan nggak juga. Malah Bank Dunia memperkirakan di bawah 5% ya. Gitu. Ya. Sekarang pemerintah masih bilang 5%. Berarti kan ada yang salah dengan model pola yang sekarang ini. Kalau memang siapapun yang memimpin pemerintah itu hadir untuk memperbaiki negara, memperbaiki masyarakatnya. Kan gitu. Ini kan nggak ada gitu. Nah, menurut saya balik lagi, kalau kita mau lihat, kita mau menuntut ini negara diwakili oleh siapa sih gitu. Kalau Indonesia kan ada trias politika, semua ini jalan nggak sih? Kita mau lihat DPR-nya. Boleh aja sih dominan, tapi kan begitu udah bicara tanggung jawab dia dipilih oleh rakyat, dia harus mikir untuk kepentingan rakyatnya juga dong, gitu loh. Nah, terus kemudian yudikatif. Aduh, ampun deh kalau bicara soal masalah hukum di Indonesia. Aduh, susah ngomongnya. Gitu. Saya sampai suka narik dada gitu. Anda mau bicara ini, kalau saya kebetulan beragama Islam. Yang namanya kalau kita bicara hukum itu paling keras hukuman di satu lembaga yang orang tempat berakhir mencari kelembagaan, mencari keadilan. Kalau kita terakhir mencari keadilan adanya di situ, mereka juga nggak dapat keadilan. Katakanlah soal kehakiman misalnya, kejaksaan, Anda jadi hakim, saya sempat jadi hakim pajak. Ngobrol aja, atau saya keluar dipayungin aja, putusan saya itu udah nggak sah. Lo menteri kehakimannya aja lebih mengutamakan ngurus partai daripada ngurus rakyat, gimana Mbak? Kalau misalnya dipanggil gini, orang yang membuat putusan keadilan terakhir untuk masyarakatnya bisa dipanggil duduk, kan susah gitu. Nah, ini juga problem yang di Republik ini mesti diangkat. Padahal kita nih orang yang beragama di Indonesia semua, dan saya yakin setiap agama tuh punya dasar. Begitu bicara soal keadilan, bagaimana kita memberi keadilan, putusan yang adil terhadap umatnya, masyarakatnya, pasti keras semuanya. Nah, di kita tuh kan enggak. Anda mau cari deh lembaga peradilan kita, mana yang kita bisa percaya. Bahkan terakhir kunci tempat kita berharap kepercayaan ada di KPK juga kan kita lihat terakhir ini orang mulai bertanya, walaupun KPK nggak sempurna gitu, tapi paling nggak masih berharap lah. Tapi hari ini kan ngeliat kejadian kemarin ajaib-ajaib juga. Nah, yang seperti ini juga dilihat oleh dunia luar, termasuk korporasi. Ketika mereka punya masalah, mereka bisa mengadu keadilan di mana? Ini lembaga peradilan bukan hal yang tidak penting buat dunia usaha dan buat negara yang mau menamakan dirinya negara maju. Kan kita selalu menggembar-gemborkan kita ini akan menjadi negara G7 pada tahun berapa tuh? 40, 45.
Saya numpang tanya, udah sampai di mana gitu? Komponen-komponen itu bisa kita penuhi nggak? Gitu loh. Soal transparansi tadi. Orang kalau mau negara maju itu kan semua orang money carry no flag. Jadi duit itu nggak ada warga negaranya. Nggak punya KTP. Nggak punya KTP. Uang akan investasi di mana negara dia merasa aman, di mana dia negara itu akan merasa tumbuh, di mana dia di negara dia akan merasa diperlakukan secara adil. Kan gitu. Nah, apakah kita sudah sampai di situ? Pertanyaannya. Kalau kita sudah sampai di situ, balik lagi nih bicara Omnibus Law. Arahnya kan cipta lapangan kerja, cipta investasi. Akankah masuk kalau ini tidak ada? Pertanyaan mendasar. Oke, tadi keterangan dari Suryani, pengusaha yang marah tapi masih optimis gitu kan. Jadi ada harapan, karena memang harus ada elemen of hope yang selalu kita pelihara. Nah, saya mau bandingkan elemen of hope itu dengan keterangan Jokowi waktu dia terpilih kedua kali. Dia bilang, saya tidak punya beban. Tafsir saya atau tafsir publik, dia akan hajar semua. Kan dia dengan besar bilang. Saya tahu mafia petrol segala macam, mafia migas. Ya tahu, tapi kenapa nggak dihajar? Gitu. Jadi soal-soal beginian, inkonsistensi ini yang bikin orang berpikir, oke, kalau Anda nggak punya beban, ya tadi legislator juga nggak punya beban, mari rampok ke Banggar di APBN kan. Di daerah juga begitu akhirnya kan. Jadi sinyal istana itu karena nggak jelas, nggak clear, hanya diucapkan, takut mengambil konsekuensi. Akibatnya moral hazard beredar makin luas. Jadi seolah-olah negeri ini diolah dengan public relation, dengan PR aja tuh, bukan karena jadi public opinion nggak diperlukan karena lebih banyak public relation. Faisal mengajar bertahun-tahun soal public policy, ekonomi politik. Jadi pendekatan itu yang sekarang nggak ada tuh. Orang mengandalkan ya oke ya makroekonomi benar, tapi problem kita ini ada birokrasi. Ada buku judulnya Economics Does Not Lie. Economics does not lie. Ilmu ekonomi nggak mungkin berbohong. Yang berbohong itu Menteri Ekonomi itu. Nah ini ada menarik kajian menarik sekali dilakukan oleh kolega saya namanya Fit Aprison. Sangat menarik, dia meneliti pimpinan provinsi, gubernur, wali kota, bupati dan presiden untuk kurun waktu tertentu di Indonesia setelah reformasi. Mayoritas gubernur, wali kota, bupati, presiden periode kedua lebih jelek. Lebih jelek. Berbeda dengan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu selalu presiden yang 2 periode keduanya lebih baik. Kalau tidak ada masalah-masalah genting, dia ingin mewariskan legacy. Makanya setiap presiden itu ada library-nya, ada apanya gitu ya. Kemudian dia menjaga agar karena two party system. Jadi mereka presiden ini ingin menjaga marwah partainya sedemikian rupa sehingga nanti mudah-mudahan yang menang itu dari partainya juga. Nah di Indonesia ternyata tidak. Nah ini kesimpulan saya, ada juga legacy yang di Indonesia ini, legacy yang terjadi nih ya, yang mereka wariskan adalah anak cucu, istri atau suami yang menggantikan dia. Jadi pimpinan di ronde kedua, di putaran kedua ini, kalau 2 periode, itu mereka bukan menyiapkan legacy buat rakyat, tapi menyiapkan pengganti dia, keluarganya untuk mewariskan oligarki itu. Pak SBY gitu dengan partainya, dengan AHY-nya, Bu Mega begitu, Pak Jokowi mulai gitu juga.
Di di Malang habis suaminya istrinya, atau habis istrinya suaminya, atau anaknya, begitu-begitu ternyata. Di Riau kemarin satu paket tuh lengkap tuh. Nah, Istri, ponakan, di menantu. Banten, yang disiapkan bukan untuk rakyat, tapi bagaimana saya langgeng. Karena apa? Karena dengan menjamin penggantinya itu bagian dari saya, korupsi masa lalu saya bisa dicoba ditutup-tutupi, walaupun mereka barangkali tidak benar. Nah, barangkali perlu diajak juga nih tapi walaupun mungkin Fit agak dilarang gitu sama bosnya di kampus, karena kampus seperti yang saya katakan tadi. Tapi saya suarakan, mudah-mudahan Fit nggak marah gitu, karena sayang kalau kajian-kajian seperti ini yang dilakukan secara akademis dengan metodologi yang kuat, dengan data yang kuat itu tidak di-share, karena ini merupakan awareness buat kita semua. Ya, itu yang lagi orang coba bayangkan, kalau Pak Jokowi selesai di 2024, mudah-mudahan di 2024 selesainya, bisa di 2021 juga selesai kan. Jadi oke, pakai semacam kenormalan aja tuh. Lalu orang akan ingat dia sebagai apa itu, legasinya apa itu. Pak Harto ya kita tahu di otoriter memang, tapi kita nggak bisa merubah ingatan publik bahwa Soeharto itu bapak infrastruktur, yang memulai infrastruktur kan bukan pada Jokowi itu. Kemudian dia jadi otoriter tuh, itu pindah ke Habibie ya. Habibie dulu kita kritik Habibie, apalagi fokus ekonomi, karena dianggap Habibie memboroskan anggaran dengan industri strategis tuh. Skala ekonominya nggak dapat tapi dipaksakan itu, karena diproteksi oleh Pak Harto. Tapi Habibie orang akan ingat sebagai bapak teknologi itu, high tech ada di situ. Sudah itu karena sejarah udah tutup itu, orang akan ingat bagian yang unik dari Habibie adalah soal high tech. Lalu pindah ke Gus Dur. Orang akan ingat Gus Dur sebagai ya orang yang menghasilkan kesetaraan. Orang merasa setara tuh. Ada ngaconya polisinya, tapi oke lah kita setara di situ. Menimbulkan legacy tentang kesetaraan. Ke Ibu Mega tuh. Agak sulit orang ingat Ibu Mega, coba apa misalnya tuh, selain sebagai putri Soekarno itu kan. Tapi ada yang orang akan ingat, ya Ibu Mega melawan kekuasaan pada waktu itu tuh, Soeharto. Jadi oposisinya total. Oke, bagian itu diingat. Lalu SBY. SBY akan orang ingat sebagai, ya SBY nggak pernah membicarakan lawan politik. Sekeras-kerasnya kritik, SBY ya dia tahan di dada aja tuh. Jadi ada bagian-bagian yang diingat orang. Sekarang misalnya, Pak Jokowi mau diingat sebagai apa itu? Masa jalan yang mau jalan itu kan tukang biasa juga bisa bikin jalan tol. Dan banyak negara sekarang membongkar jalan tolnya karena udah secara environment udah nggak bagus dan udah berubah cara orang melihat ekonomi. Jadi mau diingat sebagai apa? Jangan-jangan nanti 2 minggu setelah Lengser, Pak Jokowi jalan-jalan ke mall, lalu orang, wah presiden rent seeker lagi lewat, dinasti lagi lewat. Jadi itu yang mau kita cari sebetulnya, karena tadi masih banyak yang bisa kita perbaiki. Sekarang kita coba lihat keadaan ini dengan menghubungkan keadaan global gitu. Hari ini ada 30 negara yang mengalami social unrest karena problem injustice, inefficiency, macam-macam tuh. Dari Cordoba, dari Spanyol ke Prancis sudah sampai 1 tahun itu yang nuntut jaket kuning, perbaikan pensiun segala macam. Chili hanya karena harga tiket kereta api naik, 1 kota dibakar, Argentina, Mozambik segala macam tuh. Jadi gejala ini semacam siklus baru, orang mau tuntut justice gitu di 30 negara. Nah di kita, seluruh persoalan di 30 negara itu ada di Indonesia hari ini. Sebut aja, semuanya ada di situ. Tetapi awareness negara menganggap kita bisa kendalikan itu dengan menyebut NKRI harga mati. Semua harus Pancasilais. Seolah-olah superstruktur ideologi bisa menertibkan kekacauan distribusi keadilan. Itu bahayanya tuh. Dan saya kasih kritik dulu bahwa seandainya keadaan ini membesar, lalu siapa yang akan memimpin pikiran alternatif sebagai oposisi itu? Sehingga artikulasi keresahan publik, keresahan korporasi, keresahan LSM bisa diambil alih oleh partai oposisi.
sehingga perubahan politik bisa melembaga. Sekarang ada partai oposisi, akan ada konfrontasi antara buruh dan pemerintah, antara masyarakat sipil dan pemerintah tanpa ada kanalisasi melalui politik oposisi itu. Jadi ini saya kira proyeksi yang agak mengkhawatirkan. Ini bisa bisa lihat gejala itu tercermin di dalam data-data makro yang mungkin kita bisa ulas agak. Iya. Jadi paling sederhana misalnya hari ini kita tiba-tiba di tengah defisit neraca perdagangan, defisit neraca pembayaran juga, tapi tiba-tiba rupiah menguat. Nah, jadi ini kan sesuatu yang kan dalam ekonomi itu ada rule of thumb, ada satu hubungan antar variabel itu yang baku gitu kan. Nah, sehingga dan ini ketika menguat itu semuanya nggak ada satupun yang mencari atau mengantisipasi apa yang ini akan terjadi kalau ini terjadi seperti ini gitu kan. Jadi ini kan persoalannya ada capital inflow yang itu dalam bentuk hot money memang masuk begitu besar, ya gimana nggak besar kita memberikan yield orang-orang hanya 1%, 2% gitu kan, tiba-tiba pemerintah tidak sektor keuangan, pemerintah memberikan yield retail saja 8%. Bagaimana orang nggak masuk gitu kan? Nah, tetapi mereka lupa bahwa yang namanya pemerintah itu bukan tanpa risiko. Risiko fiskal ini kan yang pasti akan menjadi pertimbangan yang hot money ini masuk. Nah, sementara kondisi fiskal kita hari ini mungkin terburuk, nggak tahu apakah 10 tahun, yang pasti dari data historis itu dari 10 tahun terakhir fiskal kita hari ini yang terburuk. Nah, poinnya kenapa orang nggak bisanya bikin analisis yang agak hati-hati. Ini hot money artinya short termis itu, spekulan yang hit and run itu kan. Betul. Tapi justru nanti akan membaik itu. Justru ini dianggap mungkin ya yang dari sisi optimis ini adalah kepercayaan terhadap Indonesia loh. Kalau kepercayaan ke Indonesia itu berarti FDI. Itu baru betul-betul orang yakin, confident bahwa Indonesia memang sangat interested gitu, sangat prospektif untuk investasi. Nah, kalau orang hanya masuk dalam bentuk hot money, itu orang hanya coba-coba. Kalaupun nggak coba ya spekulatif gitu kan. Kalau spekulatif di dalam hot money, persoalannya hitungannya kan bukan bulan lagi. Bukan hari lagi, bisa per menit, bisa per detik gitu kan. Nah, sementara jumlahnya ini sangat besar. Mungkin 40% ya Bang ya, yang dalam bentuk investasi modal asing yang dalam bentuk hot money gitu kan. Nah, sehingga ini yang tadi kita ceritakan persoalan gelembung ekonomi tadi, ini gelembung yang resikonya ini sangat besar sekali. Ya, jadi bagaimana mungkin melihat kondisi data-data seperti itu, orang nggak boleh menyuarakan, nggak boleh mentafsirkan, bahkan dalam satu diskusi publik terbuka, ketika kita menyampaikan data-data itu, ada salah satu perwakilan dari kementerian langsung menyampaikan, loh Anda ini kok tidak cinta NKRI. Jadi bagaimana mungkin kita nggak cinta RKRI ketika kita menyampaikan hal yang jujur gitu. Tapi kan pengusaha punya naluri kan buat baca fake signal itu kan. Nah, ini kan sudah dikasih punishment. Jadi begitu investasi ini mandek. Jadi investasi mandek ini kan sebenarnya bukan tidak hanya sekedar yang dari asing, tapi investasi PMDN, investasi yang dari dalam negeri, ini semuanya orang juga nggak ada yang berani gitu kan, berani untuk masuk ke sektor-sektor itu kan artinya punishment. Saya lihat gini Mbak, saya pernah dalam satu kesempatan ngobrol sama Pak JK selalu bilang begini, kita tuh orang Indonesia. Yang perlu kita khawatirin bukannya market tuh bukannya kaitannya dengan di capital market, tapi pasar becek
pasar rakyat. Iya, ketika Ya. nggak bergerak kan? Ketika pasar rakyat nggak bergerak, disitulah basisnya orang Indonesia. Iya. Gitu. Kalau capital market tuh kaitannya tadi dari hot money. Nah, balik lagi. Ini Kalau- dua-duanya sekarang. Iya, nah sekarang masalahnya begini, kalau kita mau bicara pertumbuhan ekonomi, itu kan berarti FDI, itu kan jangka panjang. Kalau orang beli saham, tadi kayak hot money begitu, di capital market, pemerintah ngelempar sun dengan bunga tinggi, itu balik lagi sifatnya sementara aja. Kan kalau orang investasi di situ, at any time dia bisa tarik. Sesuai dengan kontraknya aja, janjinya berapa lama. Tapi kalau orang sudah masuk di industri, Dia Orang- terikat gitu. Betul. minimal 5 tahun, 10 tahun, paybacknya berapa lama gitu kan. Nah, kalau mau lihat pertumbuhan ke depan apapun gitu bentuknya, industri bisa yang canggih, bisa yang masyarakat dan sebagainya. Nah, apalagi untuk negara Indonesia yang masyarakatnya, mayoritas penduduknya masih di level pendidikannya Iya. tuh masih di menengah bawah gitu. Nah, itu butuh pekerjaan. Betul. Nah, pekerjaannya ojol satu hal. Tapi kalau kebanyakan ojol kan akhirnya perang juga, tarif di antara mereka. Nggak bisa menghidupi juga. Yang sekarang yang ada adalah teman-teman yang dari pabrik itu pabriknya tutup, lari paling gampang adalah menjadi ojol. Saya nggak menghina ojol gitu loh. Iya. Gitu. Tapi terus kepastian dapat gajinya juga lebih sedikit, lebih nggak pasti kan? Dan nggak ada hak normatif. Nggak ada hak normatif, nggak ada jaminan, nggak ada apa gitu. Nah, Indonesia negara yang dimana masyarakatnya usia produktif tinggi, pendidikan tinggi, yang dibutuhkan sekarang adalah kalau mau narik investasi masuk di industri sebesar-besarnya, Iya. gitu. Bikin kebijakan yang bisa bagaimana supaya apakah PMDN orang yang ada sekarang ini yang punya pabrik, teman-teman saya yang punya pabrik, bagaimana dia bisa nambah pabriknya, bikin 2 kali lipat. Bantulah untuk terobos pasar asing misalnya, pasar ke luar negeri. Harusnya dibantu. Betul. Kalau mau bikin kebijakan dilihat yang dibutuhin oleh pengusaha itu Iya, apa. iya. Misalnya banyak pengusaha kita yang karena G2G-nya, kerjasamanya antar Indonesia dengan Eropa nggak dibuat, ke negara lain dia nggak kena pajak, ke Betul. kita masih kena pajak 10%. Betul. Kan lebih mahal, akhirnya orang nggak ngambil kita. Tapi kalau itu dilakukan oleh pemerintah, duduk kebutuhannya pemerintah negara ini apa sih gitu, pengusaha apa. Nah, negara juga ngelihat dulu ini bikin skala prioritas, nih industri apa yang mau dimajuin. Iya. Bisa dilihat misalnya satu, kemampuan kita nih apa, terus masyarakatnya, penduduknya, pekerjanya, resourcesnya gitu loh, komponennya semua. Kalau ada bikin list mungkin Iya. itu yang omnibus law-nya Betul. gitu, yang kita Iya. mau. Kita ngedorong itu. Kalau dulu Pak Harto kan jelas substitusi impor sama Iya. ekspor. Iya. Nah, ini kan kita belum tahu nih ekspor yang mana, Iya. gitu. Nah, itu yang didorong sehingga nanti ini benar-benar bisa menciptakan keadilan, kesejahteraan gitu loh. Dan pengusaha baik yang di luar mau juga masuk ke Indonesia. Sekarang yang ada satu pabrik itu di Tangerang yang punya pegawai 10.000 yang lagi mikir mau pindah. Ini bahaya nggak gitu loh? Mau Pabrik pindah? apa? Ada satu pabrik saya nggak boleh nyebut Oh, nanti. enggak jenis Jenis. produksinya. Pabrikan di Padat Tangerang, manufaktur, padat karya. Pegawainya 10.000, itu udah siap mau pindah, gitu lagi mau pindah dia mau mikir kalau ke Vietnam udah saturated, Iya. nyari pegawai 500 aja udah susah, Iya. gitu loh. Terus mau pindah kemana lagi? Gitu. Nah kan ini yang ada berbondong-bondong mau keluar, harusnya ini yang diselamatin dulu, Iya, gitu loh. Iya. Nah ini saya melihat kalau misalnya kita mau bicara investasi ke depan, terus bisa nolong rakyat dan sebagainya, hari ini kita masih cocok masuk di industri. 4.0 is one thing. Iya. Kelasnya itu khusus sedikit masih dan itu adanya di kota besar. Iya. Bikinlah Silicon Valley yang anak-anak muda milenial itu mesti kita siapin Betul. juga. Tapi yang 0.4 itu juga kita tuh pasarnya masih banyak banget Iya. yang kita mesti siapin dan itu pasarnya juga ada di luar negeri. Iya. Bagaimana mengkombinasi 0.4 ke 4.0? 4.0 tanpa 0.4 nggak bisa jalan juga. Produknya kan harus dibuat. Siapa yang buat produknya?
Sekarang orang mau bikin pada online. Produknya kalau Indonesia nggak nyiapin, akhirnya dari luar Cina yang masuk. Nah, yang begini-begini ini mestinya agak sensitif gitu loh. Jadi nggak semua dirubah gitu arahnya. Iya. Jadi tadi ini semakin mengerucutkan kita kesimpulan bahwa korporasi koroni tadi. Pertama misalnya, kenapa 16 paket stimulus itu kok nggak ada yang ngefek atau nendang? Misalnya kita ambil contoh saja. Tadi fasilitas ekspor misalnya, itu pemerintah meluncurkan yang namanya KITE, fasilitas untuk kemudahan impor bahan baku untuk yang ekspor. Tapi yang terima itu adalah industri makanan. Industri makanan tuh ekspornya nggak ada 10%. Nah, sehingga nggak usah ada kajian, nggak ada evaluasi, udah pasti itu kebijakan kroni yang terima gitu kan. Nah, kedua misalnya orang-orang yang mau ekspor, teman-temannya Mbak Yeni itu yang sering curcol ya. Jadi mestinya yang namanya ekspor ekstrimnya, apakah barang itu berbahaya buat pembelinya, buat bayarnya, atau akan merusak bayarnya? Sepanjang bayarnya itu mau bayar, mau beli, kenapa harus dihambat? Nah, sebaliknya barang-barang yang impor yang masuk ke Indonesia itu kan harus benar-benar well prepare, harus benar-benar terstandarisasi karena untuk perlindungan masyarakat. Tapi yang terjadi kita sebaliknya, impor begitu mudahnya untuk masuk, sementara pengusaha untuk ekspor luar biasa sulitnya. Padahal kalau memang benar tujuannya adalah mendorong ekspor, ya apapun yang Anda lakukan ekspor, begitu Anda ekspor, apakah itu berbahan baku impor, syukur-syukur malah justru yang tidak berbahan baku impor gitu, itu yang mestinya langsung diberikan reward. Sesederhana itu sebenarnya ekonomi gitu kan. Tapi kan ini sekali lagi bagaimana ini tidak cenderung kita akhirnya menyimpulkan bahwa ini memang fasilitas untuk kroni. Kedua misalnya tadi berbagai macam insentif untuk UMKM. UMKM itu dibatasi, menengah itu kemarin hanya yang asetnya dibatasi 15 miliar. Nah, sementara usaha-usaha yang sekarang, apalagi kalau usaha yang berorientasi ekspor, alatnya saja Mbak Yani ya, mungkin nggak satu alat mesin yang high tech itu saja, itu sudah miliaran sendiri. Nah, akhirnya apa? Karena mereka asetnya sudah lebih dari 15 miliar, maka berbagai macam insentif dari pemerintah itu nggak bisa diterima, nggak bisa dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha menengah kita. Jadi nggak bisa naik sekarang kelas itu nggak bisa dari naik kecil kelas. sampai menengah. Nah, setelah mereka Dipiara itu kemiskinan. setelah mereka tidak mampu naik kelas, lalu ya itu resiko bisnis kan, dengan mudahnya pemerintah langsung bilang gitu, itu resiko bisnis, jadi bukan tanggung jawab kita. Jadi gimana ceritanya gitu loh. Jadi ini banyak memang teman-teman yang mau ekspor tuh dihambat. Misalnya bayarnya datang, izin bisnis, masa hanya boleh datang ngelihat, nggak boleh ke pabrik. Nah, bagaimana? Pemerintahnya nggak boleh kan ke pabrik. Sama imigrasi kita. Ada kasus banyak banget. Yeah. Ini mau ekspor ya, ada teman lagi cerita, kebetulan lagi ngopi sama Mbak Eni, dengerin deh biar Mbak Eni denger. Ini saya sampai bilang, dia udah barang permintaannya ada, ahlinya udah datang ke sini, orangnya datang, mau ekspor dipersulit, yang mempersulit tuh kita. Yeah. Setiap hari tuh teman-teman banyak ngeluh, yang mempermasalahkan kita, ini ujung-ujungnya apa kurang setoran gitu kan, jadi nggak lucu gitu. Kita sendiri yang menghambat untuk kemajuan kita. Di aturan gitu. di bea cukainya tuh listnya panjang. Aduh. Dan nggak ada urusannya sama omnibus kan? Nggak ada. Sikap mental kan? Akhirnya sikap mental. Balik lagi, saya juga khawatir juga kemudahan itu kalau kita udah mateng, misalnya ya, emang risk based, pendekatan risk based itu bagus. Gitu. Pendekatan risk based bagus. Selama yang megang, yang mimpin itu tahu. Tapi kalau yang mimpin enggak, nih tetap aja jadi mainan. Yang mimpin harus risk taker juga. Iya, risk taker dan paham resikonya di mana. Saya mendukung kalau omnibus itu untuk meluluh lantakan bisnis kronis, setuju saya. Ya, itu. Oke, lanjut dikit ya. Sekaligus cari cara untuk menghidupkan ulang harapan. Orang bilang, ya kan baru 100 hari presiden, kenapa udah dievaluasi? 100 hari aja udah buruk, ngapain nunggu 101, 102 hari? Gampangnya begitu. Tapi oke, saya coba cari satu isu untuk mengkompilasi pembicaraan kita. Saya bayangkan begini, seluruh pembicaraan kita tadi,
yang sebagian besar adalah kritik dalam upaya untuk mencari jalan lain dari apa yang sedang terjadi hari ini. Kalau seluruh pembicaraan kita tadi didengar akhirnya oleh sebut aja 2 financial player yang lagi ngopi juga di Orchard Road di Singapura gitu kan. Dia mulai analisa bahwa ya memang faktual begitu. Terus dia bilang gimana kalau kita mainkan sedikit kurs gitu. Karena soal hot money cuma soal gitu. Dia bilang oke, call Perancis, temennya ada satu ada di New York. Lalu hanya karena keinginan untuk judi di dalam financial market ini, tiba-tiba terjadi keadaan kayak dalam 20 menit misalnya pindahin sebentar tuh capital yang masuk di sini. Karena pekerjaan 2 orang iseng aja tuh, ya memang kuasai data kan. Karena dia lebih mudah melihat lalu lintas uang di Indonesia. Dia tahu berapa kuat sih BI mau intervensi itu. Karena faktor-faktor tadi membuat bangsa ini dengan mudah dimainkan itu. Dia tahu bocornya anggaran, dia tahu komplikasi di dalam kabinet, dia baca semua media kita, dia lihat semua talk show kita. Nah bagian itu yang nggak mungkin diucapkan secara terbalik oleh PR pemerintah. Enggak, kita baik-baik aja, kita lu satu mata dunia tahu dan mampu untuk mempermainkan itu, sama seperti 98. Nah lebih bahaya lagi, buffer itu nggak ada. Dulu kita bilang ya UKM bisa jadi tempat suaka pertama. Sekarang misalnya UKM mau main mau dagang lewat perdagangan elektronik, disuruh mendaftar dulu tuh. Udah bagaimana UKM itu yang seharusnya inisiatif rakyat biasa untuk cepat-cepat dapat uang, suruh ikutin birokrasi, daftar sebagai perusahaan legal dulu kan. Jadi soal-soal beginian ada kondisi politik yang decaying, membusuk, memburuk tadi. Karena semua orang ingin ambil gain secepat-cepatnya di akhir pemerintahan Jokowi ini. Ada situasi dunia yang kondusif untuk menghasilkan social unrest. Contagious effect dari 30 negara di dunia itu bisa tiba-tiba masuk ke Indonesia. Dan ada spekulan, the short termist, para pemain jangka pendek yang siap-siap untuk ambil gain dari kekacauan sedikit di Indonesia. Itu yang mesti kita bayangkan ke depan. Faisal. Mungkin sederhananya begini kalau analoginya dengan atlet. Maria Sharapova, atlet cantik, keren gitu, berprestasi, tapi ternyata berprestasinya karena doping. Hilang dia dari permukaan. Di Australia terbuka dia di babak pertama udah kalah begitu ya. Nah Indonesia ini mirip seperti itu. Jadi kita ingin prestasi hebat, tapi amunisi kurang. Jadi spending meningkat, penerimaan negara turun terus trennya. Bukan penerimaan negara secara magnitud, tapi tax ratio-nya turun terus. Jadi kemampuan kita membiayai diri sendiri berkurang. Sementara keinginan banyak. Nah oleh karena itu ingin lari cepat terpaksa pakai doping. Dopingnya adalah kekuatan negara lain. Uang masuk tadi. Dengan cara membuka pasar untuk keluar. Nah yang hot money pun tidak datang. Bayangkan. Jadi 2017, 2018 itu asing itu di pasar saham itu net sell, lebih banyak menjual daripada membeli gitu. Jadi yang Mbak Ani katakan hot money itu pun tidak datang, makin tidak datang. Tapi pasar modal kita memang tidak naik, begini saja. Kenapa? Karena makin banyak yang menopang pasar modal itu goreng-gorengan yang itu tadi. Beni Cokro itulah yang menopang, karena gorengan itu tidak akan membuat saham itu turun, tapi juga tidak naik. Pokoknya yang penting ada transaksi volatile gitu, dia dapat untung dari situ. Kemudian yang kedua, utang pemerintah itu, Mbak Ani juga udah katakan tadi, kalau global bonds, cadangan devisa kita naik, yang membuat rupiah naik itu bukan karena
kita mengekspor lebih banyak dari mengimpor, bukan. Tapi karena pemerintah berutang terus, keluarkan sukuk global, sun global dalam denominasi asing. Itu hampir semua asing yang pegang. Kemudian local currency bonds juga. Jadi obligasi pemerintah, surat utang pemerintah yang dalam denominasi rupiah itu 37% dipegang oleh asing. Nah ini yang bisa digoyang tuh ini. Dan Indonesia itu tertinggi kepemilikan local currency bonds-nya di tangan asing. Nah dia ngopi-ngopi segala macam gitu, dia tidak suka, apalagi kalau bisnis dia mereka diganggu. Misalnya ini nyata. Saya sudah invest di Indonesia berupa pom bensin, ada Shell, ada BP, ada macam-macam. Kenapa saya mau menjual retail BBM? Karena saya dibolehkan impor BBM-nya. Tiba-tiba pemerintah sekarang tidak membolehkan mereka impor sendiri. Mereka harus beli dari Pertamina. Ini bukan salah Pertamina, ini kebijakan pemerintah. Jadi mana mungkin bersaing dia dengan Pertamina kalau dia beli minyaknya dari Pertamina. Kemudian harganya kalau dia beli sendiri 7.500 dari Singapura, kalau beli dari Pertamina 9.500. Nah mengeluhlah mereka datang ke dirjen, salah satu dirjen gitu ya. Dirjennya telepon, Pertamina tolong dong turunkan. Ini mengelolanya seperti itu. Tidak akan datang. Kedua, investor tidak akan datang kalau terjadi diskriminasi luar biasa terhadap bisnis ini. Jadi misalnya ngasih sinyalnya pemerintah begini, ini nggak ada urusannya, tidak ada urusannya dengan omnibus law. Kita ingin investor asing masuk, ya. Tapi pada saat yang sama kita keluarkan uang 5 miliar dolar lebih untuk membeli Freeport. Katanya kita attract investor, tapi kita justru investor kita ambil alih, negara yang ngambil. Holcim dibeli oleh Semen Indonesia karena dia kan nggak ngerasa nyaman kan di Indonesia, makanya dia jual saja. Kemudian Blok Mahakam itu tidak boleh diperpanjang ke Total Prancis, tapi diambil alih Pertamina. Terakhir Rokan, kalau betul-betul Indonesia mau investasi langsung, ya Pertamina ya cari ladang minyak lain, bukan Muntahan. Nah, jadi sinyalnya seperti ini yang repot. Lantas saya ahli tambang, misalnya saya ahli tambang nikel atau ahli tambang pengusaha tambang. Saya tidak ahli dalam mengolah. Emang spesialisasi saya itu di bidang pertambangan, bukan industri. Nah si Freeport juga kan gitu, di bidang pertambangan dia nyari tambang-tambang, dia tidak ahli untuk mengolah. Kalau pemerintah sadar dan kalau dunia usaha itu merasa kalau dia mengolah produknya untungnya lebih besar, tidak disuruh pun mau kan. Nah ini dipaksa, kamu bikin smelter ya. Nah nanti bikin smelter segala macam. Begitu. Jadi untuk yang model-model begini ini, jadi logika ekonominya ndak ada itu. Selain, ya itu lihat tadi, oleh karena itu nanti kebijakannya jadi bias. Nah kemudian ada pengusaha yang sudah bangun smelter. Dulu syaratnya pemerintah melarang ekspor bahan bakunya. Pas pabrik udah jadi, ekspor bahan baku boleh, sehingga saya kekurangan bahan baku. Itu yang lebih jadi masalah ketimbang aturan-aturan bisnis yang dari dulu juga ribet. Ya, dari dulu ribet, dan harus diakui aturan bisnis semakin lama semakin mudah. Setidaknya menurut Bank Dunia, ease of doing business kita nomor 114 menjadi nomor 73. Setidaknya memang ribet, tapi ribetnya berkurang. Yang paling ditakuti oleh dunia usaha adalah ketidakpastian dari pemerintah sendiri itu. Ini yang repot. Oleh karena itulah mereka tarik distance. Kecuali kalau mau dapat uang, saya harus dekat dengan kekuasaan. Contohnya ini adalah punya 2 pabrik biodiesel.
ya. Ini bisnis dijamin tidak pernah rugi. Karena kalau rugi ditalangi pemerintah. Rakyat nggak pernah tahu 1,2 triliun dari dana sawit ini. Padahal dia bayar pajak cuma 700 miliar. Jadi orang super kaya itu yang punya hotel di kawasan sini nih, Kuningan sini ada nih. Seluruh apa pulau namanya ada. itu? Bayar pajaknya minus 500 miliar gitu. Sementara yang UKM itu, aduh, UKM itu, Bang Rocky, kalaupun dia rugi dia bayar pajak. Ditombokin pemerintah, UKM itu rugi bayar pajak karena 0,5% dari pendapatan, bukan dari laba. 0,5% dari pendapatan. Nah, oleh karena itu, pengusaha pikir ngapain saya ke Indonesia gitu ya, mau dibikin omnibus segala macam, nggak ngefek karena persoalan yang mereka yakini itu adalah ketidakpastian dalam usaha itu, risiko berusaha di Indonesia tinggi. Ditambah ada satu lagi, OECD mengeluarkan namanya FDI Restrictiveness Index. Jadi indeks yang mengukur tingkat kesulitan yang dibuat oleh pemerintah terhadap FDI. Indonesia itu tertinggi tingkat restriksinya. Nah, jadi bukan hal-hal seperti itu yang untuk attract investors, tapi dengan memberikan omnibus ini yang notabene bukan asing yang akan datang nanti, bisnis kroni itu yang saya katakan tadi, kroni sektor yang akan lebih merajalela. Dengan begitu mereka punya kesempatan yang sama untuk mengeruk rente untuk menghadapi pemilu 2024. Nah, oleh karena itu yang tugas kita adalah bagaimana mengoreksi perjalanan bangsa ini dari extractive political institution ke inclusive political institution, dari extractive economic institutions yang hanya dinikmati oleh beberapa menjadi inclusive economic institutions. Itulah yang harus kita usahakan. Oh gitu, sangat paradigmatik. Dan memang bagian itu sebetulnya yang orang tunggu diucapkan pemerintah supaya harapan itu timbul. Tapi faktanya ekonomi tetap tumbuh dengan aktivitas rent seeking dan berebut kota gitu. Kalau saya punya dokumen menguasai kota itu bisa jadi jual kemana-mana buat hidupin banyak orang termasuk dinasti itu. Dan itu sampai saya pikir dulu saya ngajar ekonomi politik dari tahun 80-an akhir. Selalu yang kami tekankan itu patron client dan rent seeking. Modelnya itu patron client, rent seeking. Kami pikir dulu kami nggak perlu lagi mengajarkan itu karena habis dengan sendirinya dengan reformasi. Tahunnya cuman berubah pelaku. Jadi tetap akhirnya kami tetap tekankan dua praktek-praktek itu di Indonesia. Itu bukan jadi variabel lagi, itu jadi konstanta di dalam political economy kita tuh. Saya ingin tambahkan soal sawit ini ya. Saya bikin dimanjanya mereka ini. Mereka bikin biofuel. Mereka bikin biofuel. Pabriknya besar-besar luar biasa. Sehingga kapasitas yang terpakainya cuma 35%. Kan rugi nih pengusaha si mertua dan kawan-kawan ini. Maka di-create-lah kebijakan. B20, B30, bahkan B100. Luar biasa kan. Yang bisnisnya itu dijamin tidak rugi. Nah, yang rugi siapa? Yang punya truk, cepet karatan. Karena nggak dipikirkan nih quality-nya, efek negatifnya, pokoknya sekarang model pokoknya. Dan lagi-lagi duta besar untuk mereka semua ini Terima kasih. Saya bicara panjang kritis dengan teman saya Faisal Basri. Dia ekonom yang lebih banyak mengaktifkan keadilan dan berupaya untuk menyadarkan bahwa ada moral yang makin hancur di Republik ini karena soal kebijakan yang banyak keliru tadi. Oke, anggap aja ini kita lagi buka kotak Pandora.
semua udah buka kotak Pandora, dan kalau kita pelajari mitologi Yunani tentang kotak Pandora, setelah seluruh kejahatan keluar, dibuka oleh Pandora, di dasar kotak itu only hope remains, harapan masih ada di situ. Amin. Jadi 100 hari tidak perlu dipersoalin, yang penting adalah pelihara harapan itu, karena keadaan bisa berubah setiap saat. Jadi kita bersiap-siap untuk membuka kotak baru, kita sebut saja kotak harapan Indonesia bersih. Terima kasih.